firman Tuhan yang akan kita renungkan di malam hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya 35. Amsal pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-35. Saya bacakan bagi kita semua ya. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting. Tapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tidak seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberian. Kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi, pimpinlah kami saat ini agar kami bisa belajar firman Tuhan dan kami sungguh-sungguh bisa mengerti dan kami bisa patuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunilah segala dosa, segala kesalahan yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema malam ini yang sudah disusun sejak awal yaitu bahaya dan akibat dari perzinahan. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, kita diajarkan oleh firman Tuhan supaya kita memelihara perintah-perintah Tuhan, supaya kita menyimpan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang jatuh ke dalam dosa. Dan di ayat yang ke-25 sampai 35 di sini diberitahukan salah satu godaan itu yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, yaitu masalah perzinahan. Nah, perzinahan itu artinya seseorang yang sudah menikah namun melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan orang lain yang bukan pasangannya sendiri. Itulah maksud daripada perzinahan. Dan kalau kita membaca di ayat yang ke-24, di situ firman Tuhan mengatakan supaya kita bisa terhindar dari perempuan asing. Dalam bahasa asli perempuan asing artinya wanita yang jahat. Wanita yang jahat. Lalu di ayat yang ke-25
di situ dikatakan, janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Kata menginginkan artinya nafsu birahi, itu maksudnya. Di sini dikatakan janganlah kamu bernafsu birahi karena melihat kecantikan seseorang perempuan, atau kamu karena melihat tubuhnya. Dan di sini dikatakan janganlah terpikat, janganlah sampai tergoda, jatuh oleh bulu matanya. Bulu mata di sini kurang tepat, yang lebih tepatnya adalah kelopak matanya. Nah, di Timur Tengah zaman dulu perempuan bagian kelopak matanya yang tipis ini, dan saya rasa secara umum perempuan berdandan dia akan hias itu, dan itu akan membuat dia terlihat cantik. Dan tentunya jika seorang laki-laki memandang matanya bisa jatuh, bisa tergoda. Makanya di sini dikatakan oleh firman Tuhan, jangan, 2 kali diulangi. Ini kata perintah dengan tegas, menghindari kita dari godaan ini. Jangan sampai muncul nafsu birahi di dalam hati kita, karena melihat melalui mata kita, kita memandang tubuhnya yang cantik. Kenapa? Di ayat yang ke-26 di sini dikatakan ada alasannya, ada bahaya yang akan kita terima kalau kita sampai jatuh ke dalam godaan ini dan dosa perzinahan ini. Di sini dikatakan di ayat yang ke-26, karena bagi seorang Sunda sepotong rotilah yang penting. Dalam bahasa Indonesia ini kurang jelas. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. Karena melalui seorang perempuan Sunda, seorang laki-laki dibawa kepada sepotong roti. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Seorang laki-laki akan habis kekayaannya, bahkan dia akan sampai jatuh miskin, sampai mengemis sepotong roti karena pergi berhubungan badan atau menyewa seorang pelacur. Dan itu memang fakta. Banyak laki-laki yang punya harta, punya uang, tapi habis karena pergi ke tempat pelacur. Habis karena perempuan yang jahat, perempuan Sunda. Masih ingat juga perumpamaan Tuhan Yesus, seorang anak bungsu yang setelah dia mendapatkan harta kekayaan, dia pergi ke negeri jauh dan dia menghabiskan hartanya, salah satunya masalah pelacur. Dan itu memang faktanya. Banyak orang habis semua apa yang dia miliki hanya karena pergi ke tempat persundalan. Makanya di sini dikatakan, karena bagi seorang Sunda sepotong rotilah yang penting. Dia akan habiskan harta kamu, dia mau uang sampai kamu jatuh miskin, sampai laki-laki ini akan menjadi seorang pengemis sepotong roti. Nah, tapi di sini dikatakan istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Kalau seorang perempuan Sunda, dia akan menghabiskan harta seorang laki-laki, dia akan jatuh miskin. Tapi kalau masalah istri orang lain, lebih parah konsekuensinya. Ini bukan hanya masalah harta. Di
sini dikatakan memburu nyawa yang berhak, taruhannya nyawa. Kenapa? Karena kalau kita melihat Imamat pasal 20 ayat 10, firman Tuhan jelas mengatakan, barang siapa seorang laki-laki tidur bersetubuh dengan istri seseorang, maka keduanya harus dihukum mati. Baik laki-laki itu maupun perempuan, taruhannya nyawa. Belum lagi kalau suami dari istri itu murka luar biasa, bisa membahayakan nyawa karena emosi. Jadi tidak main-main akibat daripada perzinahan, taruhannya nyawa. Lalu di sini firman Tuhan mengumpamakan seperti apakah bahaya perzinahan ini. Separah apakah konsekuensi yang akan didapatkan. Di sini yang ke-27 digambarkan seperti api dalam gelembung baju. Amsal di sini membuat pernyataan ini dalam bentuk pertanyaan retorika yang tidak perlu dijawab. Di sini dikatakan, dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaian? Coba kita ambil api, kita masukkan ke dalam baju kita. Apakah api itu tidak akan membakar pakaian kita, bahkan bisa membakar dada kita? Tidak perlu dijawab, kita sudah tahu pasti itu sangat membahayakan. Jangankan pakaian kita yang terbakar, dada kita pun bisa terbakar. Api itu, firman Tuhan melambangkan perzinahan ini seperti api yang dimasukkan ke dalam gelembung baju. Itu sangat membahayakan sekali. Lalu ayat 28 dikatakan, atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Jawabannya pasti harus. Kita berjalan di atas api, pasti kaki kita akan terbakar. Tidak mungkin tidak. Artinya apa? Jangan main-main terhadap dosa ini. Itu seperti api. Jangan coba-coba masukin api ke dalam baju kita, ke dada kita. Itu membahayakan. Jangan coba-coba kamu berjalan di atas bara. Membahayakan kita. Jangan main-main terhadap dosa perzinahan ini. Digambarkan seperti api. Benar-benar membahayakan. Ayat ke-29 dikatakan, demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamah luput dari hukum. Demikian, itulah gambaran seorang yang melakukan perzinahan ini. Seperti api, tidak mungkin tidak membakar pakaian kita atau dada kita. Tidak mungkin membakar kaki kita ketika kita berjalan di atas. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya tidak mungkin lepas daripada penghukuman. Di sini dikatakan, ini ke-29, demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamah, atau artinya yang melakukan perzinahan itu, yaitu menyetubuhi istri sesamanya, itu bisa luput dari hukum. Tadi saya sudah katakan di perjanjian lama bagaimana Tuhan dengan jelas sekali, dengan tegas mengatakan bahwa orang yang melakukan perzinahan ini, dia akan dihukum mati, dilempar batu sampai mati. Makanya seorang perempuan Sunda yang kedapatan, orang-orang bawa dia ke hadapan Tuhan Yesus. Untuk apa?
untuk dihukum mati, untuk dilempari api. Karena memang itulah hukum yang telah Tuhan berikan di perjanjian lama. Jadi tidak akan mungkin luput, tidak mungkin dia bisa lepas. Ada ganjarannya, ada sanksinya. Lalu ayatnya yang ke-30 sampai 31. Bahkan di sini firman Tuhan mencoba membandingkan dosa perzinahan ini dengan dosa mencuri. Konsekuensinya di sini mau ditekankan, dosa perzinahan itu lebih besar konsekuensinya daripada dosa mencuri. Katakan di ayat yang ke-30, apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila dia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Di sini diceritakan seseorang yang pergi mencuri karena dia benar-benar lapar, supaya dia bisa makan, supaya dia bisa kenyang. Kita saja yang melihat orang seperti demikian, kita mungkin masih ada satu pemikiran, merasa kasihan. Mungkin kita masih pertimbangkan, ya sudahlah, dia pun makan, dia pun mencuri. Untuk apa? Untuk bertahan hidup, untuk makan, supaya dia tidak lapar. Tapi itu pun di sini dikatakan pasti akan dihina. Orang yang mencuri karena memang tujuan supaya bisa bertahan hidup, yang secara sosial kita masih ada pertimbangan kasihan lah, ya sudahlah, dia pun mencuri bukan untuk mau kaya, supaya dia tidak mati, supaya dia tidak lapar. Itu pun dikatakan di sini, apakah tidak akan dihina? Pasti dihina. Pasti diolok. Kalau ini pencuri, tidak mau tahu alasannya begini, pasti akan dihina. Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat segenap harta isi rumahnya, harus diserahkan. Dan kalau pencuri itu tertangkap, tidak ada ampun, tidak ada ampun. Walaupun secara manusia dia mencuri hanya untuk mengisi perut, itu pun tidak ada ampun. Di sini dikatakan, kalaupun ia tertangkap, dia harus bayar 7 kali lipat. Di perjanjian lama di sini dikatakan kalau seorang mencuri merampas, dia harus bayar 4 kali lipat. Tapi di sini dikatakan 7 kali lipat. 7 itu angka sempurna, artinya apa? Penuh, tidak boleh ada diskon atau belas kasihan. Dituntut secara penuh. Dikatakan di sini dia harus membayar kembali 7 kali lipat, bahkan segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Tidak main-main, tidak ada belas kasihan. Itu kepada pencuri yang hanya mau mengisi perut. Sekarang bagaimana dengan dosa perzinahan? Tadi saya sudah katakan, di sini firman Tuhan mau menekankan bahwa dosa perzinahan ini jauh lebih besar. Ayat ke-32 dikatakan, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Tidak berakal budi apa? Artinya tidak berpikir panjang. Kalau kata kesannya orang mengatakan bodoh. Tidak benar-benar mempertimbangkan dengan baik. Tidak berakal budi. Kenapa dikatakan tidak berakal budi? Apa yang akan dia dapatkan? Dikatakan di sini, orang yang berbuat demikian menghancurkan dirinya sendiri. Kalau pencuri, dia mengambil barang supaya dia bisa bertahan, supaya dia tidak mati, supaya dia tidak binasa. Ini dia melakukan perzinahan, justru sebaliknya merusak dirinya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri, membinasakan dirinya sendiri.
Maka tidak tepat di sini kata firman Tuhan mengatakan tidak berakal budi. Bukan membuat dia ada sesuatu keuntungan, justru menghancurkan dirinya sendiri. Nah, konsekuensi paling tinggi dia akan kemana? Apa kata firman Tuhan ayat 33? Secara fisik, secara mental, semuanya akan hancur. Yang ke-33, siksa di sini artinya luka, penderitaan. Secara fisik, dia akan pukul, apalagi kalau dengan suami, istri yang dia setuju. Belum lagi orang-orang yang menangkap dia akan pukul dia. Kita melihat dalam video-video di YouTube dan berita orang-orang yang tertangkap demikian terhadap masyarakat itu, mereka akan hajar habis-habisan. Dia akan mendapatkan penderitaan, siksa, luka. Belum lagi nanti dihukum mati, dilempari batu sampai mati di perjanjian lama. Secara fisik merusak dirinya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri. Secara mental, apa kata di sini firman Tuhan? Cemooh diperoleh. Cemooh artinya apa? Hinaan. Dihina habis-habis, direndahkan habis-habis. Tidak hanya diejek, dihina, diolok. Itu merusak mental. Tak ada lagi harga dirinya. Sini dikatakan pasti dia terolong, dia dapat. Itu pasti konsekuensi yang didapat. Bahkan malunya tidak terhapus. Ini adalah aib, malu tidak akan terhapus. Makanya sekalipun kita mendapatkan pengampunan, reputasi kita itu sudah ada. Mau tidak mau, orang akan ingat-ingat terus. Orang akan ingat terus. Itu pun akan membutuhkan waktu yang lama. Itu pun kalau bisa. Orang akan teringat. Makanya sini dikatakan malu tidak terhapus. Secara reputasi, nama baik itu sudah selesai. Sudah selesai. Bagaimana kita bisa menghadapi ataupun bertemu dengan orang lain? Sekalipun kita mendapatkan pengampunan, percaya akan ada orang-orang tertentu yang akan ingat terus-menerus. Lihat apa akibat konsekuensi daripada berzina, lebih besar daripada kejahatan mencuri yang tadi yang hanya mengisi. Semuanya merusak fisiknya, bahkan nyawanya terancam, merusak mentalnya. Bahkan kalaupun kita, kalau perjanjian lama dihukum sampai mati, itu pun namanya akan diingat-ingat selalu walaupun orang sudah tidak ada. Kita melihat bagaimana begitu parah dosa itu. Ayat ke-34 sampai 35.
Sekarang firman Tuhan berbicara tentang konsekuensi yang didapatkan dari suami istri yang kita, suami dari perempuan yang kita setuju. Pasti akan ada akibat. Secara umum pada dasarnya di sini dikatakan bagaimana reaksi suami dari perempuan itu. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Geram artinya apa? Murka. Seorang laki-laki, seorang suami. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Saya membaca beberapa tafsiran. Salah satu tafsiran yang bagi saya memang mengerikan, seperti apa besarnya murka dari suami perempuan. Saya baca tafsiran, salah satunya tafsiran Matthew Henry. Tahu apa dia katakan dalam penjelasannya? Dia bilang begini, lebih baik kita berhadapan dengan seekor beruang yang kehilangan anak daripada berhadapan dengan seorang suami yang istrinya disetujui. Oh, dia mengatakan lebih baik kita berhadapan dengan seekor beruang yang kehilangan anak, itu sudah ganas itu. Apalagi dengan suami yang istrinya dilakukan hal yang tidak senonoh. Itu adalah sifat umum suami pada dasarnya. Saya katakan pada umum. Dan kita bisa melihat realitasnya. Banyak suami-suami tertentu di berita-berita melakukan murka besar karena ini masalah kehormatan. Bahkan di sini dikatakan di ayat ke-35, ya, ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun. Ketika dia melakukan pembalasan itu tidak ada belas kasihan, murkanya begitu memuncak. Bahkan dia tidak akan menerima tebusan. Kamu mau sogok dia, mau bayar dia sebesar apapun, dikatakan sini dia tidak akan menerima. Tidak akan menerima. Karena ini masalah. Bahkan di sini dikatakan dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberian. Kalau pejabat masih bisa kita sogok. Saya ada nonton satu video yang lucu di internet, seorang sepertinya kontrak berjalan dan dia kasih kepercayaan sama seseorang untuk kerjakan. Jadi dia waktu survei dia lihat jalannya masih bolong. Dia marah sama orang itu. Ini kenapa masih bolong? Lihat masih nampak kawatnya, besinya, gomelnya. Lalu orang yang di bawahnya itu diambil duit dan dipakai ke aspal yang tempat bolong itu. Lalu dia ukur, oh ini sudah bagus, oke, apa? Udah oke, aman, kamu aman. Masih bisa disogok. Tapi ini tidak bisa disogok. Tidak bisa kita mengatakan damai-damai kita ya, tidak bisa. Ada orang mengatakan kamu boleh ambil harta saya, tapi kalau kamu sentuh istri saya, jangan main-main. Ini bisa merusak keluarga. Bahkan suami dari perempuan tersebut tidak akan main-main terhadap. Inilah bahaya akibat daripada dosa perzinahan. Dosa ini membuat orang gampang jatuh. Dan dosa ini konsekuensinya besar sekali. Bahkan dari pasangan itu. Saya percaya bukan hanya laki-laki, suami yang akan marah. Sebaliknya pun kalau suami yang melakukan perzinahan, istrinya itu, wah, saya lihat satu video di berita, istrinya marah, dia pegang rambut dia, lempar dia, tidak mau kasih ampun.
muka sama, karena dikhianati. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Pertama, sikap kita adalah kita harus selalu sadar bahwa ini adalah dosa. Perzinahan itu hal yang dilarang oleh Tuhan. Kita jelaskan membaca di kitab Keluaran pasal 20. Perintah yang ketujuh, jangan berzina. Perintah yang ke-10, jangan membunuh istri sesama. Jadi jelas pertama, dosa dilarang oleh Tuhan. Kedua, kita harus tahu akibatnya. Sekarang kita tidak lagi mendapat hukuman mati dalam hal dosa berzina. Tapi di hadapan Tuhan kita yang berdosa, kita ada konsekuensi. Belum lagi terhadap orang-orang, terhadap keluarga, terhadap reputasi kita, itu merusak semua hubungan kita jadi rusak. Jadi kita harus sadar, inilah konsekuensi kalau saya melakukan hal ini. Maka kita harus berhati-hati. Oleh karena itu, setelah kita tahu ini adalah dosa dan konsekuensinya begitu besar, bahkan dikatakan selamanya tidak akan terhapuskan rasa malu, maka apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan di kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 18. Apa kata firman? Jauhkanlah perjauhan. Dalam bahasa Inggrisnya, flee, artinya apa? Melarikan diri. Dan kita ambil contoh Yusuf. Yusuf ketika digoda, saya percaya tidak hanya satu kali digoda oleh istri Potifar, terus menerus. Tapi Yusuf pada akhirnya kita melihat ceritanya, bagaimana dia melarikan diri. Dia tidak mau tetap menghadapi godaan itu, santai di situ. Karena sebagai manusia kita bisa gampang jatuh ke dalam dosa. Melarikan diri, artinya apa? Hindari, jauhi. Kalau kita sudah tahu itu indikasi yang berbahaya, jauhi. Jangan kita bersantai dan terus melanjutkan. Dan kita merasa tidak apa-apa. Kita ini manusia lemah. Kita harus melarikan diri. Benar kata firman Tuhan. Jauhkan, melarikan diri. Kalau kita sudah tahu, wah ini bahaya, maka segera lakukan tindakan sesuatu dan membuat kita akhirnya tidak terperangkap. Salah satunya seperti Yusuf tadi, tinggal berdoa. Dan saya percaya, kita percaya istrinya Potifar bukan perempuan yang biasa saja, tidak cantik. Pasti cantik, menggoda secara laki-laki, tapi dia melarikan. Walaupun ada konsekuensinya dia di penjara, tapi dia tidak jatuh ke dalam dosa. Maka larikan diri, artinya menghindar, jauh diri daripada semua. Dalam hal apapun yang berhubungan dengan tidak hanya perzinahan, tapi secara luas, percabulan itu lebih luas lagi, termasuk perzinahan di dalam. Dalam hal apapun yang berhubungan dengan seksual ataupun percabulan yang dilarang oleh Tuhan, jauhi, hindari supaya kita tidak terperangkap di dalam. Dan yang paling terakhir, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hikmat, kekuatan. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Kekuatan itu bukan pada diri kita sendiri. Kekuatan itu pada Tuhan. Hikmat itu bukan mengandalkan kepintaran kita sendiri. Hikmat itu datangnya daripada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Dan dosa ini tidak hanya berdosa di hadapan Tuhan, tapi merusak semuanya, termasuk juga hubungan kita sesama manusia. Kita berdoa. Dan kalaupun kita
Adam melakukan Daud di Mazmur 23 dia minta ampun daripada Tuhan dan dia bertobat sungguh-sungguh. Pengampunan itu datangnya daripada Tuhan dan kita bertobat sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan menjaga kita, karena perjinan itu berhubungan dengan keluarga. Jangan sampai keluarga kita rusak, jangan sampai. Tidak hanya berdosa di depan Tuhan, rusak. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar kami terhindar daripada dosa perjinahan. Pimpin kami agar kami bisa bertindak dengan tepat di dalam menghadapi godaan ini. Kuatkan kami. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.